Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik analisa mengenai dampak lingkungan. Jangan lupa like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. AMDAL. AMDAL sini singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi salah satu bagian dari manajemen pengelolaan limbah itu adalah tiap perusahaan nanti harus mengurus AMDAL terlebih dahulu. Setelah nanti AMDAL diurus, baru boleh melakukan kegiatan usaha. Baik, kita akan perdalam apa itu AMDAL. Lalu kita akan lihat apa saja yang harus dilakukan untuk mengurus AMDAL. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ini dirumuskan sebagai suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari bangunannya, prosesnya, maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan hidup manusia. Jadi suatu usaha, suatu proyek, suatu perusahaan, suatu pabrik sebelum dia mulai melakukan kegiatannya, di sini wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di dalam analisis dampak lingkungan ini, pabrik, perusahaan, proyek, bahkan mungkin membangun sebuah rumah atau sebuah perumahan, ini diminta untuk menganalisis, mengevaluasi apakah dari kegiatan tersebut, dari kegiatan pembangunannya, ataupun dari prosesnya, atau dari sistem yang bekerja pada perusahaan tersebut, apakah memiliki dampak terhadap lingkungan serta kehidupan manusia. Tentunya dampak di sini adalah berhubungan dengan dampak-dampak negatif, bukan dampak yang positif. Jadi di sini dilihat apakah misalkan membangun sebuah mall, sebuah apartemen, sebuah pabrik, sebuah industri, atau sebuah perumahan, ini kegiatan tersebut nantinya memiliki dampak negatif tidak terhadap lingkungan. Bisa misalkan lalu menimbulkan pencemaran air atau menyebabkan air sumur, penduduk menyusut, ini adalah kegiatan dari AMDAL. Nah, setelah memprediksi masalah yang potensial, AMDAL ini mengidentifikasi upaya untuk mengurangi dampak negatif serta mengusahakan penyempurnaan kegiatan proyek agar sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi di tahapan awal, di dalam manajemen pengelolaan limbah ini, sebelum suatu proyek, sebelum suatu pabrik, sebelum suatu industri itu dimulai, maka perusahaan tersebut, perumahan tersebut, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lain yang muncul dari kegiatan tersebut, itu apakah nantinya memiliki dampak atau tidak. Nah, setelah diidentifikasi mana yang potensi-potensi menimbulkan
pencemaran, mana yang potensi-potensi menimbulkan limbah, maka dengan AMDAL ini nanti akan berupaya mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari pencemaran tersebut. Jadi di sini berupaya menyempurnakan. Jadi proyek itu kalau seumpama diprediksi wah ini bisa menimbulkan limbah cair, maka disempurnakan, jangan sampai proyek tersebut menimbulkan limbah cair. Atau seandainya harus muncul limbah, maka diupayakan limbah tersebut adalah munculnya minimalisir. Nah, AMDAL bertujuan untuk menjamin agar dampak potensial dapat diketahui lebih dini dan ditanggapi pada tahap awal rencana dan didesain proyek. Nah, dengan AMDAL ini perusahaan itu tidak sampai terjadi suatu pencemaran, ini sudah bisa diprediksi. Nah, keuntungannya apa kalau sudah bisa diprediksi ini? Kalau misalkan itu bisa dikesampingkan, bisa tidak dilakukan, tidak akan memunculkan biaya. Berarti perusahaan bisa berhemat, kayak gitu. Beda halnya kalau ini sudah terjadi tanpa AMDAL, lalu terjadi pencemaran. Nah, ini kan muncul biaya untuk mengolah limbah, mungkin biaya untuk konsekuensi dari limbah tersebut. Ini kan muncul biaya-biaya. Tapi dengan AMDAL ini adalah win-win solution. Jadi lingkungan tetap terjaga, masyarakat tetap sehat, perusahaan juga bisa tetap untung. Jadi di sini dengan AMDAL ini nanti akan diketahui lebih dini, lebih awal, sebelum proyek itu jalan, sebelum perusahaan itu berproduksi, sebelum proses itu terjadi, ini sudah bisa dianalisis. Jadi nanti harapannya ketika harus keluar limbah, itu limbah yang muncul itu tidak terlalu berat, atau seandainya itu bentuk biaya yang dikeluarkan itu juga tidak terlalu mahal. Nih, tujuan dari AMDAL itu seperti itu. Makanya perusahaan-perusahaan ini diminta untuk mengurus AMDAL. Karena di sini nanti dicek. Segala sesuatunya itu dicek. Dari A sampai Z. Nah, manfaat dari AMDAL ini yang pertama, memprediksi dampak proyek terhadap lingkungan. Jadi manfaat AMDAL ini yang pertama bisa memprediksi dampak proyek terhadap lingkungan. Dampak-dampaknya apa saja? Nah, lalu dari kegiatan tersebut, mana yang bisa dihilangkan sehingga dampak yang muncul itu juga bisa minimalisir. Kalau dampaknya minimal, berarti biaya yang dikeluarkan juga minimal. Kemudian, manfaat dari AMDAL yang kedua adalah mencari jalan untuk mengurangi dampak negatif dan membuat proyek itu tepat pada lingkungan. Proyek itu bisa tepat sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi dengan AMDAL ini bisa untuk mencari jalan. Kalau seandainya wah ini proyek ini tidak bisa tanpa kegiatan ini tidak bisa, ini harus. Karena ini adalah inti dari kegiatan proyek misalkan seperti itu. Maka kalau itu memang harus, dengan AMDAL ini nanti bisa diupayakan mengurangi dampak-dampak negatif. Dampak negatifnya apa saja? Lalu bagaimana cara menguranginya? Ini adalah diselesaikan di AMDAL. Lalu manfaat AMDAL yang ketiga adalah menyajikan hasil prediksi serta alternatif-alternatif bagi pembuat keputusan. Jadi AMDAL di sini tidak hanya sekedar menganalisis lalu menyajikan hasilnya seperti itu, tidak. Tapi AMDAL di sini analisis mengenai dampak lingkungan ini juga harus bisa memberikan prediksi serta alternatif-alternatif yang harus dilakukan oleh pembuat keputusan.
Jadi misalkan dengan kegiatan A gitu ya. Dengan kegiatan A ini dampaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan kegiatan A ini harus ada. Kalau tidak ada maka proyek tidak akan jalan. Nah, maka di sini AMDAL nanti akan melihat dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Mana yang bisa dikurangi kan? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 2 sama nomor 3 bisa dihilangi. Jadi ini sudah. Tapi nomor 1, 4, 5 ini tidak bisa dikurangi. Padahal ini dampaknya juga cukup luar biasa. Nah, ini dicari alternatif atau boleh pakai bahasa lain adalah dicari substitusinya. Barang penggantinya apa? Sehingga kegiatannya tetap jalan. Proyeknya tetap berhasil dengan baik, tetapi limbah yang dihasilkan tidak terlalu buruk kan gitu. Nah, misalnya sebagai contoh misalkan menggunakan bahan bakar bensin kan gitu. Kalau misalkan ini pakai Pertalite ini bagus, murah. Tapi misalkan ini menghasilkan dampak yang begitu luar biasa kan? Menghasilkan dampak yang luar biasa. Nah, apa substitusi dari Pertalite tersebut? Kira-kira kalau pakai Pertamax bagaimana? Nah, nanti dilihat selisihnya. Selisihnya berapa? Selisihnya 1.500 harganya, misalnya lebih mahal. Tetapi ternyata dari selisih 1.500 itu ternyata mampu menghemat, ini nambah budget 1.500, tapi hematnya jadi 3.000 gitu ya. Nah ini berarti sama aja perusahaan bisa menghemat 1.500 kalau pakai pertama. Kalau pakai Pertalite tidak bisa menghemat. Nah ini mendingan yang bisa menghemat. Kan gitu. Jadi mencari juga alternatif-alternatif yang bisa diupayakan untuk sebagai substitusinya. Nah, klasifikasi dampak dari analisis mengenai dampak lingkungan ini ada 3 klasifikasi, yaitu dilihat ada 3 dampak langsung. Nah, jadi dilihat itu yang pertama adalah dampak langsung dari proyek tersebut. Lalu dampak tidak langsung. Jadi tidak hanya dampak langsung. Kalau dampak langsung kan biasanya bisa langsung terlihat, bisa langsung dianalisis, bisa langsung dibuktikan. Nah, di sini AMDAL ini juga melihat ada tidak dampak tidak langsung dari proyek tersebut. Nah, dampak tidak langsung ini kemungkinan baru muncul setelah dampak langsung muncul kan itu. Atau bisa jadi dampak tidak langsung ini muncul, dampak langsungnya belum muncul, tidak ada, boleh dikatakan tidak ada. Dampak langsungnya tidak ada, tetapi menghasilkan dampak tidak langsung. Ini salah satunya. Contohnya misalkan adanya dampak induksi listrik. Nah, ini dampak induksi listrik ini ada dampak langsungnya, ada. Biasanya alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik itu langsung rusak. Itu kalau terjadi induksi listrik. Nah, dampak tidak langsungnya di mana? Biasanya muncul di manusia. Karena induksi listrik yang kecil itu dampak terhadap manusia itu tidak bisa dirasakan. Ibaratnya seperti gempa, gempa itu dengan ukuran skala Richternya itu kecil. Skala Richternya misalnya skala 1, 2 itu kan kecil, itu tidak bisa dirasakan oleh manusia. Yang bisa merasakan itu hewan biasanya. Nah, manusia tidak bisa merasakan, termasuk induksi listrik. Industri listrik yang kecil itu manusia tidak begitu bisa merasakan. Tapi alat elektronik langsung terdampak. Nah, karena kecil itu langsung terdampak.
Nah, ini ada tidak dampak tidak langsung kan gitu. Contohnya misalkan kita memakai gadget, lalu kita terjadi telepon-teleponan dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama, sampai lebih dari 1 jam. Nah, ini dampak langsungnya itu tidak ada biasanya. Tapi yang ada apa? Dampak tidak langsung. Makanya biasanya kalau terjadi komunikasi itu cuma dibatasi. Dibatasi itu kalau kita telepon-teleponan pakai gadget itu maksimal adalah 1 jam. Maksimal 1 jam. Nah ini adalah sebenarnya suatu untuk menganalisa dampak-dampak yang tidak langsung. Dampak tidak langsungnya gimana? Biasanya dampak tidak langsung ini akan memunculkan dampak yang ketiga, yaitu dampak kumulatif. Jadi biasanya di situ dampaknya itu baru terasa setelah dalam jumlah yang besar. Ini biasanya yang muncul dari dampak tidak langsung itu seperti itu. Akan memunculkan dampak kumulatif. Mungkin kalau 1-2 belum terasa, tapi setelah itu bertahun-tahun baru terasa. Jadi seperti kita berlama-lama menggunakan gadget, terpapar oleh radiasi gadget. Ini mungkin 1-2 hari, 1-2 bulan tidak akan terasa. Tapi setelah bertahun-tahun kita baru akan merasakan. Ini namanya dampak kumulatif. Nah, dampak kumulatif itu rata-rata muncul sebagai dampak tidak langsung. Ada tidak dampak tidak langsung yang tidak kumulatif? Ada. Ya, ada juga dampak tidak langsung yang tidak kumulatif karena dia tidak menjumlahkan, tidak dalam jumlah yang besar, tetapi efeknya adalah di kemudian hari. Cuma sekali itu ada. Ini. Jadi klasifikasi ini nanti dianalisis. Ini nanti dianalisa mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek, suatu pabrik, atau suatu industri ketika dia didirikan. Prosedur kerja AMDAL. Jadi AMDAL ini dimulai dari sebelum AMDAL itu dimulai. Berarti kalau sebelum AMDAL itu dimulai, berarti sebelum proyek itu ada. Masih dalam bentuk suatu planning atau suatu perencanaan. Jadi masih dalam bentuk suatu planning atau suatu perencanaan. Ini adalah prosedur kerja AMDAL. Nah, ketika masih perencanaan itu dianalisis ada tidak dampak-dampak yang mungkin muncul, yang mungkin terjadi dari proyek tersebut. Ini proyeknya belum ada, proyeknya belum dibangun, proyeknya belum dikerjakan. Ini sudah direncanakan. Dampak-dampaknya sudah ditulis secara rapi, secara rinci, ini A, B, C, D, E, dan sebagainya. AMDAL-nya juga belum mulai kan. Nih. Kemudian tahap berikutnya dalam prosedur kerja AMDAL adalah kegiatan penapisan dan penyaringan. Yaitu di sini nanti berhubungan dengan proses penyaringan dan penapisan dari proyek. Apa yang disaring ini bukan limbahnya. Yang disaring adalah kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Ini disaring. Ya, disaring jangan sampai proyek-proyek ini kemudian kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada lingkungan ini benar-benar dijalankan. Sebelum dijalankan disaring dulu. Ditapiskan dulu. Difilter dulu. Sehingga nanti betul-betul ketika itu terjadi pembangunan proyek, pembangunan pabrik, dan sebagainya, proses produksi itu betul-betul aman. Nah, setelah penapisan penyaringan, setelah proses penyaringan atau penapisan proyek, maka langkah berikutnya prosedur kerja AMDAL adalah menyajikan informasi lingkungan. Jadi
Nanti setelah dianalisis semuanya, disaring semuanya, ini disajikan informasinya secara terbuka. Jadi kegiatan ini potensinya adalah seperti ini, kegiatan ini nanti dampaknya seperti ini, kegiatan ini tidak berdampak, dan sebagainya. Ini nanti disajikan dalam informasi yang terbuka. Lalu dari kegiatan tersebut, kegiatan AMDAL tersebut dibuat lingkup, ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu di mana? Nah, jadi nanti hasil dari proses penyaringan tersebut dipilah-pilah. Oh, ini lingkupnya adalah misalkan dampak atas tenaga kerja yang bekerja di proyek tersebut misalkan. Ini berarti lingkup tenaga kerja. Lalu misalkan nanti ini nanti dampaknya adalah dampak limbah untuk misalnya limbah cair, berarti ini lingkup limbah cair, lingkup limbah padat, ini lingkup limbah gas, ini dibikin lingkup. Kenapa kok dibikin lingkup? Supaya mudah menanganinya. Lingkup tenaga kerja, orang langsung, manajemen langsung berpikir, oh ini nanti kalau dikerjakan, ini berdampak di tenaga kerja. Maka supaya tidak berdampak di tenaga kerja, ini tenaga kerja harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Nah, ini adalah lingkup. Nah, sehingga nanti bisa diantisipasi. Oh, makanya ada penggunaan APD. Kemudian, prosedur yang terakhir adalah proses studi AMDAL. Nah, ini sudah langsung mendalami, menganalisa secara mendalam dampak-dampak yang akan terjadi dari suatu proyek, suatu pembangunan pabrik, suatu proses produksi yang nantinya akan berjalan. Ini langsung tahap terakhir adalah melakukan proses studi AMDAL. Peran dan peruntukan analisis dampak lingkungan. Apa peran dan peruntukan analisis dampak lingkungan? Yang pertama adalah perubahan lingkungan yang terjadi bisa dalam ukuran kecil ataupun besar. Jadi peran atau peruntukan analisis dampak lingkungan ini nanti perannya dalam perubahan lingkungan. Entah itu perubahan lingkungan yang kecil ataupun perubahan lingkungan yang besar. Ini adanya AMDAL itu seperti itu. Ya, jadi perannya itu nanti bisa merubah lingkungan itu walaupun kecil atau merubah lingkungan secara besar. Secara besar ya misalkan dalam sekup provinsi atau sekup kabupaten atau bahkan mungkin sekup negara, sehingga negara atau provinsi tersebut atau kabupaten tersebut atau kota madya tersebut menjadi tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah, berikutnya peran dan peruntukan analisis dampak lingkungan pada saat mulai terjadi perubahan besar dan cenderung merugikan. Inilah manusia mulai berpikir dan meninjau kembali semua aktivitasnya. Jadi nanti perannya itu pada saat mulai terjadi perubahan besar dan cenderung merugikan manusia, inilah peran dari AMDAL. Jadi peran dari AMDAL ini nanti untuk melihat, ya, kalau nanti sudah terjadi kerugian yang besar merugikan manusia, nah ini harapannya manusia tersebut bisa berpikir dan meninjau kembali aktivitasnya. Ini adalah peran dari AMDAL. Peran yang berikutnya adalah pada keadaan yang sudah membesar inilah manusia harapannya itu menjadi sadar dan tidak usah disuruh, dia akan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah ini, jadi
Istilahnya itu lalu meyakinkan, menyadarkan masyarakat atas pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan. Alasan utama mengapa AMDAL itu perlu dilakukan, yang pertama adalah AMDAL perlu dilakukan untuk suatu proyek karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Jadi alasan utama itu gara-gara ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang menghendaki. Ya, biasalah. Shock terapi biasanya itu gara-gara ada peraturan. Ya, seperti kita naik kendaraan, disuruh memakai helm. Ini awalnya adalah gara-gara ada peraturan. Tetapi nanti lama-kelamaan orang itu memakai helm sudah tidak berpikir lagi itu ada aturan atau tidak. Yang dipikirkan adalah saya kalau tidak pakai helm saya tidak selamat. Ini sama juga dengan AMDAL. AMDAL itu pertama kali alasan utamanya adalah karena ada undang-undang, ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan yang menghendaki demikian. Nah, maka AMDAL itu harus dilakukan. Alasan berikutnya adalah AMDAL itu harus dilakukan agar kualitas dari lingkungan bisa terjaga dan tidak mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan proyek. Sama seperti helm tadi. Alasan kenapa kamu pakai helm? Ada aturannya. Kalau saya melanggar berarti saya ditilang. Tapi lama-kelamaan, kenapa kamu pakai helm? Ya karena kalau saya tidak pakai helm nanti kalau jatuh kena aspal saya sakit. Masuk rumah sakit. Nah, ini sama juga. Kenapa kamu melakukan AMDAL? Ya karena ada undang-undangnya. Ada peraturan pemerintah yang mengatur demikian. Lalu setelah jalan beberapa tahun, kenapa kamu melakukan AMDAL? Ya udahlah, enggak usah pakai AMDAL, malah lebih hemat kan itu kan. Sudah berpikirnya lain. Karena kalau saya tidak melakukan AMDAL, lingkungan rusak. Kalau lingkungan rusak, saya juga kena dampaknya. Saya jadi mudah sakit, tenaga kerja saya juga menjadi sakit. Kalau saya sakit, tenaga kerja sakit, berarti perusahaan juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Tenaga kerjanya pada sakit. Tanggung jawab AMDAL. Siapa yang bertanggung jawab atas AMDAL ini? Studi AMDAL merupakan tanggung jawab pemrakarsa pembangunan proyek. Jadi siapa yang memprakarsai proyek tersebut? Siapa yang memprakarsai pembangunan pabrik tersebut? Siapa yang memprakarsai pembangunan gedung tersebut? Siapa yang memprakarsai proses produksi tersebut? Nah, ini ada tanggung jawab dia. Jadi kalau itu proyek pembangunan jalan, siapa pemrakarsanya? Pemerintah. Maka AMDAL itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Berdirinya suatu pabrik, suatu perusahaan, siapa yang memprakarsai? Misalkan pemilik modal, pemilik saham. Maka pemilik saham bertanggung jawab atas analisis mengenai dampak lingkungan. Lalu siapa lagi? Pejabat pemerintah yang berwenang juga memegang peranan penting dalam memberikan petunjuk umum, pedoman teknik, format, dan dokumen AMDAL. Jadi siapa lagi selain pemrakarsa, yaitu pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah yang berhubungan dengan mengenai lingkungan. Dan dia memiliki kewenangan atas AMDAL tersebut. Jadi dia itu termasuk bertanggung jawab. Tanggung jawabnya, maka dia wajib memberikan petunjuk umum, pedoman teknis, format, dokumen dari AMDAL. Nah, ini bentuk tanggung jawab dia. Lalu yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab? Pemilik proyek. Nah, jadi yang bertanggung jawab itu berikutnya adalah, kalau tadi yang pertama adalah pemrakarsa,
ini pemilik proyek. Bisa jadi pemrakarsa dan pemilik proyek itu berbeda. Nah, contohnya aja jalan. Jalan itu kemungkinan pemrakarsa sama pemiliknya jadi berbeda. Nah, pemilik ini cenderung yang mengelolanya nanti. Yang mengelola proyeknya itu siapa? Yang mengelola pabrik itu siapa? Maka dia bertanggung jawab atas AMDAL. Nah, hanya biasanya kalau pemilik proyek tersebut merasa kesulitan karena itu bukan bidangnya, bukan passionnya, maka dia bisa meminta jasa konsultan swasta atau pihak lain yang memahami atas analisis dampak lingkungan. Jadi bisa apa istilahnya itu pemilik proyek tersebut menggunakan jasa konsultan. Menggunakan jasa konsultan kenapa? Dia tidak memahami tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL. Siapa pihak-pihak yang berkepentingan? Yang pertama adalah pemrakarsa proyek. Nah, karena pemrakarsa proyek ini biasanya ini adalah investor. Dia kalau punya ide, dia menginvestasikan sesuatu ya ingin dong investasinya balik. Nah, jelas dia termasuk pihak yang berkepentingan atas AMDAL. Kenapa? Kalau nanti proyek tersebut, perusahaan tersebut mencemari lingkungan, akhirnya perusahaan rugi ya, dia sendiri juga yang akan mengalami kerugian. Siapa lagi yang berkepentingan? Yang kedua adalah pelaksana. Pelaksana di sini adalah yang mengoperasikannya, yang menjalankan dari proyek atau pabrik atau perusahaan tersebut. Dia memiliki kepentingan karena apa? Dia dituntut untuk memberikan keuntungan kepada siapa? Pemrakarsa. Atau boleh dikatakan kepada pemilik modal atau investor. Yang ketiga siapa? Pejabat pemerintah. Nah, kenapa pejabat pemerintah ini juga berkepentingan terhadap AMDAL? Kenapa? Kalau dia menerima investasi suatu perusahaan, suatu pabrik, dibangun di suatu daerah, kemudian merusak lingkungan, maka pemerintah ini, kalau investor ini sudah pergi, investor pergi, tinggal pergi saja. Nah, permasalahannya pemerintah bisa tidak kemudian mengelola lahan yang sudah rusak tersebut, tentu tidak bisa. Maka dia memiliki kepentingan, pejabat pemerintah berkepentingan terhadap AMDAL. Kemudian yang keempat adalah perencanaan regional atau perencanaan daerah. Berhubungan tentang tata guna tanah, tata guna lingkungan, atau tata wilayah. Yaitu di sini adalah pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota madya. Ini adalah pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL. Yang kelima adalah masyarakat setempat. Jelas, masyarakat ini berkepentingan atas AMDAL. Mengapa? Karena kalau nanti sampai lingkungan tercemar, ya yang kena dampak adalah jelas masyarakat. Maka masyarakat setempat di sini harus mengetahui analisis mengenai dampak lingkungan. Karena nanti kalau tidak ada AMDAL-nya, nanti terjadi pencemaran, ya mereka yang merasakan. Lalu yang keenam adalah politikus. Politikus harus mengetahui siapa yang terkena dampak dari pencemaran atau dampak dari lingkungan. Lalu bagaimana caranya? Bentuknya apa? Nah, kenapa kok dia berkepentingan? Nah, ini berhubungan dengan partai. Nah, kalau politikus dia tidak berkepentingan terhadap AMDAL, misalkan nanti terjadi proyek pembangunan dan di situ pejabat pemerintahnya misalkan berasal dari partai A gitu. Nah, nanti untuk tahun depan pada pemilihan yang akan datang jelas suaranya akan berkurang karena sudah dinilai, oh ini partai ini merusak lingkungan. Nah, ini pihak-pihak yang berkepentingan atas analisis mengenai dampak lingkungan.
Berikutnya yaitu mengenai teknik penilaian dampak pembangunan terhadap lingkungan. Yang pertama, yang menjadi prinsipnya adalah fokus pada isu-isu utama. Jadi, di dalam menilai dampak pembangunan terhadap lingkungan, itu kita harus melihat fokus pada isu-isu utama yang berkembang di masyarakat dan di sekitar tempat proyek atau perusahaan atau pabrik yang kita dirikan. Kemudian prinsip yang kedua adalah melibatkan individu atau kelompok yang sesuai. Jadi perlu adanya suatu peran serta dari individu atau kelompok masyarakat di sekitar perusahaan kita atau pabrik kita di dalam analisa mengenai dampak lingkungan. Akan tetapi di dalam melibatkan individu-individu ini harus individu-individu atau kelompok yang memiliki kompetensi sesuai dengan mengenai analisa dampak lingkungan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kaitan informasi dengan pengambilan keputusan mengenai proyek. Jadi informasi yang diperoleh ini harus betul-betul berkaitan dengan proyek yang sedang kita bangun atau pabrik yang sedang kita dirikan. Prinsip yang keempat adalah sajikan pilihan-pilihan yang jelas bagi penanggulangan dampak dan pengelolaan lingkungan. Jadi di dalam teknik penilaian dampak pembangunan di sini, kita harus bisa menyajikan pilihan-pilihan yang jelas bagi penanggulangan dampak. Jadi harus ada pilihan-pilihan itu tidak sesuatu yang fata morgana, tetapi sesuatu yang jelas peruntukannya, kemudian sumbernya juga jelas, dan bagaimana pengelolaannya juga jelas. Prinsip yang terakhir adalah sajikan informasi dalam format yang bermanfaat kepada pengambil keputusan. Jadi di dalam nanti setelah kita selesai membuat suatu informasi mengenai analisa dampak lingkungan, informasi tersebut harus disajikan dalam format di mana format tersebut bisa difahami, bisa dipakai, dan bisa digunakan oleh mereka-mereka yang nantinya mengambil keputusan mengenai dampak lingkungan. Demikianlah pembahasan materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik analisa mengenai dampak lingkungan. Kita bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.